Assalamualaikum Bu Muda. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Bu Fitri. Alhamdulillah baik. Bu Fitri, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat dan bersemangat. Meski sudah siang, tapi semangatnya masih tetap semangat pagi. Oke. Bu Muda, rencananya Bu Muda dan Bu Awi akan melakukan kegiatan coaching ya hari ini? Iya, betul. Kalau boleh tahu, siapa nanti yang akan menjadi coach dan coach pada kegiatan kita siang ini? Jadi siang ini Bu Fitri, saya yang akan jadi coach dan Bu Awi yang akan jadi coaching. Oke, Bu Muda. Jadi Bu Muda yang akan menjadi coach dan Bu Awi yang akan menjadi coach. Begitu Bu ya? Iya, Bu. Nah, sebelumnya nih Bu Muda, saya ingin menyamakan persepsi kita dulu nih sebelum melakukan pengamatan dalam kegiatan coaching antara Bu Muda dan Bu Awi. Untuk tahap persiapannya, apa yang sudah Bu Muda siapkan untuk kegiatan coaching? Sebagai coach, alur apa nanti yang akan Bu Muda gunakan dalam kegiatan coaching kita nanti? Iya, Bu Fitri. Dalam kegiatan coaching kali ini, saya akan menggunakan alur Tirta, Bu Fitri. Oke. Kalau begitu Bu Muda, berarti kegiatan coaching Bu Muda hari ini akan dilakukan dengan menggunakan alur Tirta ya Bu ya? Nggih, Bu Fitri, benar sekali dengan menggunakan alur Tirta. Nggih. Oke. Baik, seperti yang telah kita ketahui bersama Bu Muda, bahwa kegiatan coaching dengan metode Tirta ini ada alurnya begitu, ada urutannya juga. Nah, Bu Muda sudah mengetahui alurnya Bu ya, bagaimana urutan kegiatan coaching dengan alur Tirta? Nggih, alhamdulillah sudah Bu Fitri. Jadi alur kegiatan coaching dengan Tirta ini adalah alurnya yaitu satu, tujuan. Yang kedua adalah untuk I-nya nggih, yang tadi T-nya tujuan nggih. Yang kedua untuk I-nya identifikasi masalah nggih. Terus yang R-nya itu rencana aksi, dan untuk TA-nya itu tanggung jawab Bu Fitri. Begitu. Luar biasa Bu Muda. Bu Muda sudah mengetahui dan memahami alur Tirta dengan baik. Nah, yang pertama tadi adalah menentukan tujuan, kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga menentukan rencana aksi atau action plan-nya Bu Muda, yang keempat dan terakhir adalah tanggung jawab. Nah, dari keempat alur Tirta ini kan ada 3 kompetensi nih yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, apa yang Bu Muda tahu tentang kompetensi seorang coach dalam melakukan coaching itu kira-kira apa saja Bu Muda? Iya Bu Fitri, jadi untuk kompetensi seorang coach dalam melakukan coaching itu satu nggih, kesadaran penuh Bu Fitri nggih, yang pertama. Dan yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga yaitu memberi pertanyaan berbobot. Gitu Bu Fitri. Oke Bu Muda, luar biasa. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang Bu Muda sebutkan tadi nih, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Bu Muda tekankan pada kegiatan coaching yang akan Bu Muda lakukan? Jadi dalam kesempatan siang hari ini guys, saya ingin menekankan pada kompetensi kesadaran penuh atau yang biasa disebut dengan mindfulness dan menjadi pendengar yang aktif. Oke, jadi saya dan Bu Muda tentunya sudah saling mengetahui dan memahami 4 tahapan alur Tirta dan 3 kompetensi yang selayaknya dimiliki oleh seorang coach dalam melakukan kegiatan coaching. Yang pertama tadi yang Bu Muda sebutkan adalah kesadaran penuh atau mindfulness, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir adalah seorang coach harus mampu memberi pertanyaan. Iya, betul sekali Bu Fitri.
Dan yang ingin Bu Muda tekankan pada kompetensi adalah kompetensi pertama dan kedua tadi yang Bu Muda sebutkan adalah menjadi pendengar yang aktif dan kesadaran penuh. Iya, iya Bu Fitri, benar sekali apa yang Bu Fitri sampaikan tadi, nggih. Dan yang ingin saya tekankan di sini adalah kompetensi kesadaran penuh atau mindfulness dan menjadi pendengar yang aktif, Bu Fitri. Oke, kalau demikian Bu Muda, indikator dari ketercapaian dari kompetensi yang ingin Bu Muda capai apa Bu kira-kira? Jadi indikator dari kehadiran penuh ini yang pertama yaitu saya sebagai coach akan fokus dalam menggali kompetensi kunci saya, dalam hal ini Bu Awi ya nanti ya, dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dan yang kedua, saya akan menatap lawan bicara atau kunci saya selama kegiatan coaching ini berlangsung. Dan yang ketiga, Bu Fitri, saya akan menyimak dengan baik, dengan penuh perhatian juga apa yang dibicarakan oleh si Kuci nanti ini, Bu Fitri. Oke, luar biasa Bu Muda. Baik Bu Muda, semua sudah saya catat ya Bu sebagai acuan saya dalam kegiatan coaching yang akan Bu Muda lakukan nanti bersama Bu Awi. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana Bu Muda mencapai kompetensi yang akan diharapkan dalam mengembangkan kompetensi coachingnya nanti, kapan kira-kira ini Bu Muda akan dilaksanakan percakapan coachingnya Bu Muda? Ya Bu Fitri, dan kebetulan siang ini juga Bu Fitri, saya sudah janjian dengan Bu Awi akan melakukan coaching siang ini. Oke, baik Bu Muda, luar biasa. Bu Muda akan langsung action ini siang ini. Iya, benar sekali. Bu Awi ya. Jadi nanti setelah selesai saya mengamati percakapan Bu Muda dengan coachingnya, saya akan menyampaikan ketercapaian perkembangan kompetensi coaching yang Bu Muda harapkan dalam kegiatan coaching Bu Muda dengan Bu Awi. Oke, Bu Muda fix, kita sepakat dan sependapat. Sekarang silakan siap Bu Fitri. Bu Awi untuk melakukan kegiatan coaching ya Bu ya? Iya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bu Fitri. Bu Awi juga sudah hadir di sini nggih bersama dengan kita dalam ruang Zoom. Oke, Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Awi. Waalaikumsalam Bu Muda. Oke. Suara saya terdengar jelas nggih? Jelas sekali. Oke. Ya, kemarin Bu Awi bilang ada hal yang ingin Bu Awi diskusikan dengan saya ya. Iya, Bu. Ada yang mau saya ceritakan sama Bu Muda. Iya, Bu Awi. Ini kan mumpung anak-anak sudah pulang kan, berarti kita bisa ngobrol sekarang ya. Bu Awi sibuk enggak ini? Oh, enggak Bu, kerjaan saya juga kebetulan sudah selesai semua. Terima kasih waktunya nggih Bu. Oke, nggih Bu, nyantai saja nggih, enggak masalah. Oke, sebenarnya apa sih yang ingin Bu Awi bicarakan dengan saya Bu? Ini loh Bu, kemarin kan kepala sekolah saya itu mendatangi saya di kelas waktu saya mengajar. Dan saya itu diminta kepala sekolah untuk mengurus acara perpisahan kelas 6, Bu. Padahal kan saya guru kelas 5, guru kelas 6-nya kan juga ada sendiri. Oke, gitu nggih permasalahannya. Terus berkaitan dengan masalah ini nih ya, apa sih yang Bu Awi harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, saya itu inginnya ketidaknyamanan di hati saya ini, Bu. Tentang masalah ini itu ada solusinya. Jadi saya berharap Bu Muda itu bisa kasih saya masukan gitu. Oke. Ya. Emang permasalahannya bagaimana ya Bu Awi? Sehingga sepertinya Bu Awi itu apa ya? Benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman gitu nggih? Itu loh Bu.
Kemarin kan saya diminta kepala sekolah untuk mengurus acara perpisahan kelas 6. Sedangkan Nggih. saya itu kan lagi sibuk banget, banyak kerjaan yang harus saya selesaikan. Terus Nggih. akhirnya saya kan menolak permintaan kepala sekolah dengan alasan saya sibuk, banyak pekerjaan. Dan saya minta kepala sekolah agar yang mengurus acara tersebut itu ya guru selain saya. Kan di situ masih ada guru yang muda, yang bisa ya sekalian kan menambah pengalaman kan. Juga ada guru kelas 6 yang bisa memandu guru-guru yang muda tadi, guru muda. Nggih, Bu Awi. Terus untuk respon kepala sekolah sendiri bagaimana ini, Bu Awi? Terkait permasalahan ini. Nah, itu Bu Muda yang jadi masalah, Bu. Kelihatannya kepala sekolah saya itu marah, Bu, tersinggung dia. Saya didiamkan, tiap ketemu saya dicuekin gitu. Saya merasa nggak nyaman dan serba salah. Oh gitu, nggih. Kalau boleh saya tahu nggih, untuk menekankan ini, mengapa Bu Awi kok menolak nggih perintahnya kepala sekolah itu, Bu Awi? Ya, tadi sudah saya omongkan, saya itu kan sibuk banget, banyak kerjaan yang harus saya selesaikan, Bu. Pekerjaan sebagai operator sekolah dan operator bos kan banyak sekali, Bu. Sedangkan saya juga memegang kelas 5. Lah, sedangkan guru yang lain yang lebih muda dari saya itu masih banyak dan tidak terlalu banyak kerjaan mereka. Mereka kan ya cuma kerjaannya cuma ngajar saja, nggak ada tugas tambahan gitu. Lah, saya kan inginnya mereka itu yang disuruh untuk membantu gitu karena saya banyak pekerjaan. Oke, nggih. Terus untuk alasannya tadi Bu Awi sendiri sudah jelaskan atau belum alasan tersebut kepada kepala sekolahnya jenengan, Bu? Sudah, Bu. Saya sudah menjelaskan kepada kepala sekolah. Tapi sepertinya dia itu tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung nih, kok beliau ekspresinya langsung begitu. Saya kan jadi merasa tidak enak gitu, Bu. Terus menurut Bu Muda, apa saya salah kayak gitu? Oke, kalau menurut saya nggih, menurut pendapat saya ya Bu Awi itu yang tidak bersalah, Bu Awi. Karena Bu Awi sendiri sudah terlalu banyak nggih pekerjaannya. Selain jadi guru kelas, juga merangkap Bu Awi tadi sebagai operator nggih, sebagai operator sekolah juga. Tapi mungkin gimana nggih? Pemahaman kepala sekolah tentang hal ini mungkin ya tidak sama dengan cara berpikir kita gitu nggih. Sehingga beliau itu maunya apapun perintah dia harus dikerjakan, tidak boleh menolak. Iya Bu Awi nggih. Mungkin seperti itu ya pemikiran kepala sekolah jenengan. Nggih ya Bu ya. Mungkin ya juga seperti itu dia beliaunya. Nggih, menurut saya seperti itu nggih. Terus kira-kira solusi apa yang Bu Awi pikirkan Bu Awi untuk masalah ini? Ya, karena kepala sekolah sepertinya sudah marah dan tersinggung dengan penolakan saya, maka saya harus menemui dia dan menjelaskan sekali lagi kondisi sesuai kondisi dan alasan saya tadi, Bu, sedetail mungkin. Semoga beliau kali ini bisa mengerti. Nggih, benar Bu Awi. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu kan nggih alasan Bu Awi dalam hal ini biar tidak berlarut-larut nggih masalahnya jenengan ini. Maksud saya juga gitu. Lalu apakah Bu Awi punya gambaran solusi lain Bu Awi sekiranya alasan itu nanti tidak diterima gitu oleh kepala sekolah jenengan? Bagaimana ya Bu ya? Apa saya harus meminta maaf pada kepala sekolah dan menuruti semua atau menuruti apa maunya yang beliau inginkan ya? Nah, itu yang saya maksud Bu Awi nggih. Bu Awi itu harus menyiapkan solusi alternatif lah istilahnya nggih.
sekiranya alasan yang pertama tadi tidak diterima dan bisa jadi malah memperuncing suasana, Bu Awi. Iya Bu ya. Tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu Bu. Sekiranya itu nanti tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dan kepala sekolah, maka saya akan pakai cara yang kedua tersebut. Begitu saja nggak? Nggih. Tepat sekali Bu Awi nggih. Sebab menurut saya nggih, masalah ini memang harus segera diselesaikan. Kenapa ya? Sehingga Bu Awi itu bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja mendidik anak-anak gitu Bu Awi. Iya Bu, saya juga tidak ingin sih masalah ini berlarut-larut dan membebani saya. Karena dengan masalah seperti ini, saya kan merasa tidak nyaman gitu Bu di sekolah. Mengajar anak-anak juga kurang fokus gitu. Apalagi kalau melihat kepala sekolah, kalau lihat saya itu cuek gitu, di hati kayak pokoknya beban gitu. Nah, sekarang kita susun komitmen nggih. Kira-kira kapan nih Bu Awi akan menindaklanjuti masalah ini? Saya nunggu sekitar 2 hari lagi, gimana ya Bu ya? 2 hari lagi ya Bu Awi ya. Kalau menurut saya sebaiknya Bu Awi enggak usah menunggu sampai 2 hari lagi nggih, supaya apa nggih? Ketidaknyamanannya Bu Awi ini enggak berlarut-larut gitu. Iya sih Bu. Berarti baiknya saya menghadap ke kepala sekolah segera nggih Bu. Nggak usah nunggu 2 hari. Iya, kalau menurut saya sebaiknya begitu Bu Awi, segera. Berarti saya nanti akan menghadap kepala sekolah, terus menceritakan alasan kenapa saya menolak perintah beliau untuk mengurus acara perpisahan kelas 6 sedetail mungkin. Terus nanti kalau kepala sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah ya, artinya saya harus meminta maaf dan menerima perintah kepala sekolah. Mungkin saya memang salah, jadi saya yang harus memperbaiki diri gitu nggih Bu. Nggih, betul sekali Bu Awi. Nggih, terkadang memang sesuatu yang menurut kita tepat belum tentu baik menurut ukuran orang lain nggih. Bu Awi bijaksana sekali jenengan. Jadi kapan nih Bu Awi mau menghadap kepala sekolah? Kapan ya menurut Bu Muda, kapan nggih baiknya? Sebenarnya nggih Bu Awi, supaya Bu Awi segera tenang dan masalah juga terselesaikan. Iya Bu, mungkin sebaiknya memang demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Terima kasih ya Bu ya sarannya. Iya Bu Awi, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan ya Bu Awi, dan jenengan kembali nyaman lagi dalam bekerja, dalam mendidik anak ya. Oke Bu Muda, terima kasih nggih atas waktunya, telah menyempatkan waktu untuk saya. Iya Bu, sama-sama. Sukses selalu untuk Bu Awi nggih. Terima kasih Bu Muda, suatu saat kalau saya butuh Bu Muda nggih bersedia nggih. Oke, siap Bu Awi. Oke, terima kasih Bu Muda. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Awi. Alhamdulillah, sudah selesai Bu Muda? Iya, sudah Bu Fitri. Alhamdulillah, luar biasa Bu Muda, proses kegiatan coachingnya. Gimana Bu Muda? Hasilnya gimana ini? Terima kasih. Oke. Alhamdulillah, proses coaching kali ini, siang hari ini Bu Fitri sudah menemukan titik terang atau titik terang dari permasalahan yang dihadapi dari coach saya, yaitu Bu Awi tadi Bu Fitri. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau begitu
kita analisa langsung ya Bu ya untuk percakapan coaching yang tadi dilakukan oleh Bu Muda nggih Bu? Nggih, siap Bu Fitri, nggih. Oke. Tadi selama Bu Muda melakukan coaching, saya sudah mencatat hal-hal yang penting yang saya dapatkan di sini. Nah, saya sebagai pengamat atau observer di sini, izin dulu ini untuk memberikan komentar. Lebih tepatnya apa ya, berpendapat begitu Bu dari kegiatan coaching yang Bu Muda dan Bu Awi lakukan. Nggih. Oke Bu Fitri, monggo silakan berkomentar. Nggih. Tadi di awal kompetensi yang ingin ditekankan Bu Muda adalah kompetensi 1 dan 2, yaitu menjadi pendengar yang aktif, dan yang satu lagi menciptakan kehadiran penuh ya Bu ya. Iya, nggih Bu Fitri, betul. Jadi kalau itu apa yang sudah Bu Muda lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Muda sebutkan di awal tadi? Oke. Baik Bu, di awal tadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Nah, dalam coaching tadi saya sudah fokus dalam pemecahan masalah dari coach saya, Bu Awi tadi nggih. Saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan secara penuh apa saja yang sudah dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coach saya, dan saya tidak melakukan aktivitas lain di luar kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Bu Awi tadi nggih. Jadi saya hanya fokus pada coach saya. Begitu Bu Fitri. Oke. Nah, kemudian setelah saya lihat, saya dengar, saya amati, saya analisa, Bu Muda dan Bu Awi sudah melaksanakan alur tirta dengan sangat baik dan berurutan, mulai dari menentukan tujuan dari kegiatan coaching yang dilakukan tadi. Coach dan coach sudah bisa mengidentifikasi permasalahan baik si coach maupun si coach. Kemudian untuk yang kedua, Bu Awi dan Bu Muda juga sudah bisa menentukan rencana aksi atau action plan dari permasalahan yang dihadapi. Dan terakhir, bertanggung jawab atas planning dan action dari resolusi yang telah ditemukan dalam kegiatan coaching tadi. Nah, untuk step yang pertama tadi Bu, yang alur tirta untuk menentukan tujuan coaching tadi, Bu Muda dan Bu Awi sudah menentukan tujuan dari kegiatan coaching yang dilakukan hari ini, yaitu mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Awi. Sebagai coach, Bu Awi memiliki rasa ketidaknyamanan di hati terkait dengan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah untuk mengurus perpisahan di kelas 6. Begitu Bu ya? Nggih, Bu Fitri, iya. Untuk alur yang kedua, identifikasi permasalahan di sini sudah terlihat juga pertanyaan-pertanyaan berbobot atau pemantik itu yang diberikan oleh Bu Muda sebagai coach untuk memunculkan kompetensi Bu Awi di sini sebagai coach yang notabene dia kurang nyaman dengan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian ada reaksi dari kepala sekolah yang mendiamkan itu. Untuk identifikasi masalah sudah Bu Muda sudah berhasil. Kemudian yang ketiga, di rencana aksi Bu Muda juga sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi serta fokus penyelesaian permasalahannya. Kemudian Bu Muda juga memberikan pertanyaan yang bisa membuat Bu Awi ini sebagai psikosi merencanakan hal-hal yang positif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yaitu dengan segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah guna menjelaskan alasan penolakan dari Bu Awi. Kemudian memunculkan alternatif kedua tadi, yaitu meminta maaf dan melaksanakan apa yang sudah ditugaskan kepada Bu Awi. Itu sangat luar biasa untuk rencana aksinya. Kemudian berikutnya ya Bu ya, luar biasa Bu Muda. Step berikutnya untuk alur terakhir, yaitu pada poin tanggung jawab, Bu Muda sebagai coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana aksi atau action plan yang akan dilaksanakan oleh Bu Awi. Nah, hal ini tentunya membuat Bu Awi itu menjadi menjadi antusias gitu Bu Muda untuk melaksanakan
keputusannya dalam melaksanakan resolusi yang ditemukan dari permasalahan yang dihadapi. Nggih. Begitu ya, Bu ya? Nggih, Bu Fitri, nggih, makasih. Nggih. Nah, kemudian terakhir nih Bu, dari hasil pengamatan saya selama coaching tadi, Bu Muda sebagai coach itu sudah memiliki 3 kompetensi yang dibutuhkan dalam kegiatan coaching. Yang pertama, Bu Muda itu sudah bisa menumbuhkan kehadiran penuh atau mindfulness pada saat melakukan kegiatan coaching. Itu sesuai dengan tujuan yang pertama tadi, baik dalam diri Bu Muda sendiri sebagai coach ataupun terhadap Bu Awi sebagai psikoci. Nah, yang mana saya tahu betul menghadirkan atau menumbuhkan kesadaran penuh atas diri sendiri, apalagi terhadap orang lain sebagai coach dan coach itu bukan perkara yang mudah, karena kadang-kadang ini mindfulness kita itu bisa terganggu secara tiba-tiba tanpa kita sadari ataupun kita sengaja. Kemudian Bu Muda, dalam pengamatan saya tadi juga, saya juga sudah menemukan kompetensi dalam diri Bu Muda sebagai pendengar yang baik dan aktif sekali selama kegiatan coaching dalam memperhatikan dan mengamati poin-poin penting apa saja yang disampaikan oleh B. Dari tujuan sih, rencana aksi hingga tanggung jawab yang diambil oleh Bu Awi dalam melaksanakan action plan-nya. Yang terakhir, penutup. Nah, closingannya menurut pengamatan saya, Bu Muda juga sudah memiliki kompetensi untuk memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang memancing atau memantik kemampuannya, kompetensinya Bu Awi sebagai psikoci selama kegiatan coaching berlangsung, di mana kompetensi itu tentunya juga bukan hal yang mudah untuk kita lakukan sebagai seorang coach. Begitu ya, Bu ya? Iya, nggih, alhamdulillah. Terima kasih Bu Fitri sudah memberikan penilaian nggih dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi. Oke. Sama-sama Bu Muda. Begini Bu, setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira Bu Muda ini ingin mengembangkan kompetensi coaching yang mana lagi nih yang ingin digali dan terus digali untuk perbaikan ke depannya? Nggih. Untuk kedepannya nggih Bu Fitri, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi ke depan untuk perbaikan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya nantinya saya harapkan akan terdorong untuk menemukan sendiri pemecahan dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke. Kalau begitu, langkah konkret apa nih yang akan Bu Muda ambil untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, Bu? Oke, jadi langkah awal nih yang akan saya ambil adalah saya akan merefleksi diri saya dulu, Bu Fitri. Kekurangan apa yang ada pada diri saya? Dan setelah tahu, yang akan saya lakukan selanjutnya adalah memperbaiki kekurangan tersebut nggih. Misalkan kemampuan verbal saya gitu nggih, saya akan mencari berbagai referensi. Bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan verbal yang baik? Saya juga akan belajar dari orang lain atau teman sejawat supaya saya itu bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Begitu Bu Fitri. Oke Bu Muda, mengenai ini yang mencari referensi nih Bu Muda, saya tertarik ini. Ini kapan kira-kira Bu Muda akan mencari referensinya begitu? Iya, kalau bisa nggih secepatnya Bu Fitri. Oke, kira-kira Bu Muda akan melaksanakan praktik coaching lagi kapan Bu kira-kira? Insya Allah sesegera mungkin. Jika ada teman saya yang ingin mengajak coaching Bu Fitri. Oke, jadi untuk saya lebih tahu proses coaching nanti, kapan kira-kira kita agendakan untuk ketemu lagi Bu Muda? Oke Bu Fitri, siap. Kita agendakan untuk ketemu lagi 1 atau 2 minggu ke depan ya. Oke, siap Bu. Dengan senang hati saya akan meluangkan waktu untuk agenda kita ke depan Bu Muda.
Nggih. Oke. Oke, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Bu Muda. Baiklah Bu Muda, Bu Muda dan Bu Awi, alhamdulillah hari ini luar biasa sekali yang sudah kita lakukan. Harapan saya pada kegiatan coaching berikutnya, di agenda ketemuan kita berikutnya ini akan bisa lebih baik dan lebih baik lagi tentunya. Terima kasih Bu Muda yang luar biasa hebat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat untuk kita bersama. Saya undur diri dulu ya Bu. Amin. Nggih. Insya Allah bermanfaat Bu Fitri nggih. Amin. See you Bu Muda immediately. Assalamualaikum. See you Bu Fitri. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.